Sahabat, pernah nggak kamu merasa harus menjadi orang lain untuk mencapai kesuksesan? Atau pernah nggak kamu merasa harus mengubah diri kamu agar diterima atau untuk menyenangkan orang lain? Kamu harus menyembunyikan diri kamu yang sebenarnya. Jika iya, maka kamu tidak sendirian. Banyak orang yang melakukan hal ini. Mereka merasa bahwa mereka harus mengubah diri mereka untuk bisa diterima orang lain atau untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun sebenarnya sahabat, menjadi diri sendiri adalah kunci untuk kebahagiaan dan kesuksesan. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya menjadi diri sendiri dan menghentikan berusaha jadi orang lain. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Saat ini kita melihat banyak orang yang tidak menjadi diri sendiri karena mereka takut akan penolakan. Mereka takut dikritik atau ditinggalkan oleh orang lain. Mereka juga takut tidak akan sukses jika mereka tidak mengikuti arus. Mereka takut akan kegagalan. Akhirnya mereka merasa tidak bahagia dan tidak puas dengan hidup mereka. Mereka tidak bisa menjadi diri mereka yang sebenarnya, dan mereka tidak bisa mencapai impian mereka. Sekarang, ayo kita bahas apa yang menyebabkan orang berusaha menjadi orang lain dan tidak menjadi dirinya sendiri. Tekanan sosial adalah salah satu faktor yang paling umum menyebabkan orang berusaha untuk menjadi orang lain. Tekanan sosial dapat berasal dari berbagai sumber seperti keluarga, teman, atau media sosial. Keluarga adalah salah satu sumber tekanan sosial yang paling kuat. Orang tua seringkali memiliki harapan tertentu untuk anak-anak mereka, dan mereka kadang merasa bahwa anak-anak mereka perlu memenuhi harapan tersebut. Contoh misalnya, orang tua mungkin berharap anak mereka menjadi dokter atau pengacara tanpa mengetahui apakah itu minat anak mereka atau bukan. Kemudian, teman juga dapat memberikan tekanan sosial yang membuat seseorang menjadi seperti orang lain. Orang-orang seringkali ingin diterima oleh teman-teman mereka. Akibatnya, mereka merasa bahwa mereka perlu mengubah diri mereka untuk sesuai dengan kelompok. Contoh misalnya, seorang anak yang suka musik mungkin merasa harus menyukai video game agar diterima oleh teman-teman kelompoknya yang suka video game. Selanjutnya, media sosial saat ini telah menjadi sumber tekanan sosial yang semakin hebat. Orang-orang seringkali melihat orang lain di media sosial yang tampak sempurna, dan mereka merasa bahwa mereka perlu mengubah diri mereka untuk terlihat seperti orang lain tersebut. Contoh misalnya, seorang wanita mungkin merasa harus menjadi kurus dan langsing untuk mengikuti standar kecantikan yang ditampilkan di media sosial. Kemudian, orang-orang yang memiliki kekurangan percaya diri, mereka merasa bahwa mereka perlu mengubah diri mereka untuk bisa diterima oleh orang lain. Contoh misalnya, seorang karyawan yang memiliki kekurangan rasa percaya diri. Mungkin mereka merasa perlu mengubah penampilan mereka untuk meningkatkan percaya diri dan diterima oleh rekan kerja mereka. Selanjutnya, orang-orang yang sangat ingin sukses mungkin merasa bahwa mereka perlu mengubah diri mereka untuk tampil seperti orang sukses. Sesungguhnya sahabat, penting untuk diingat bahwa setiap orang adalah unik dan spesial dengan caranya masing-masing. Kita tidak perlu mengubah diri kita hanya untuk diterima dan menyenangkan orang lain. Kita hanya perlu menjadi diri kita yang sebenarnya. Menjadi diri sendiri berarti menerima diri kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sekarang ayo kita bahas apa saja sih keuntungannya ketika kita menjadi diri sendiri. Keuntungan pertama yang pasti, kita tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Kita bisa tampil menjadi diri kita yang sebenarnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hal ini akan membuat kita merasa lebih bahagia dan lebih puas dengan hidup kita. Keuntungan kedua, kita tidak perlu takut untuk mengekspresikan diri kita. Kita akan lebih mudah untuk mengatakan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Hal ini akan membuat kita merasa lebih percaya diri. Keuntungan ketiga, kita akan lebih mudah untuk menemukan tujuan hidup kita. Kita akan tahu
apa yang kita inginkan, dan apa yang kita butuhkan untuk mencapainya. Keuntungan selanjutnya, kita akan lebih mudah untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Kita akan lebih mudah untuk menemukan orang-orang yang menerima kita apa adanya. Keuntungan lain yang tidak kalah penting adalah kita akan lebih mudah untuk mencapai kesuksesan. Karena kita akan lebih percaya diri dan lebih termotivasi untuk mengejar impian kita. Mungkin ada yang bingung, bukankah para ahli berkata bahwa untuk sukses kita harus selalu mengembangkan diri kita dan berubah menjadi lebih baik? Betul sekali sahabat. Menjadi diri sendiri bukan berarti kita tidak boleh mengubah diri kita sama sekali. Kita boleh berusaha untuk meningkatkan diri kita, termasuk mengatasi kelemahan kita. Ketika kita berusaha untuk mengatasi kelemahan kita, kita tidak sedang mengubah diri kita menjadi orang lain. Kita hanya sedang mengembangkan diri kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Mencontoh orang lain yang sukses dan bahagia juga tidak berarti kita harus mengubah diri kita menjadi orang lain. Kita hanya mencontoh kualitas positif dari orang tersebut seperti kerja keras, ketekunan, dan optimisme. Contoh misalnya, kamu adalah seorang pemalu dan tidak suka berbicara di depan umum. Namun, kamu ingin menjadi orang yang lebih percaya diri dan mampu untuk menyampaikan ide-ide kamu kepada orang lain. Dalam hal ini, kamu sangat boleh berusaha untuk mengatasi kelemahan kamu itu. Kamu bisa mengikuti kursus public speaking atau bergabung dengan klub debat. Dengan begitu, kamu masih menjadi diri kamu yang sebenarnya, yaitu orang yang pemalu. Hanya saja sekarang, kamu lebih percaya diri dan mampu untuk berbicara di depan umum. Contoh lain misalnya, kamu mengidolakan seorang pengusaha sukses yang memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk memotivasi orang lain. Dalam hal ini, kamu boleh mencontoh kualitas-kualitas idola kamu tersebut. Kamu bisa mulai belajar menetapkan tujuan yang jelas untuk diri kamu sendiri dan mencari cara untuk memotivasi diri kamu sendiri untuk mencapai tujuan kamu. Dengan begitu, kamu masih menjadi diri kamu yang sebenarnya, namun dengan kualitas yang lebih tinggi. Pada akhirnya sahabat, menjadi diri sendiri adalah konsep yang dinamis. Kita selalu bisa belajar dan berkembang, dan kita selalu bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi sahabat saya yang baik, jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Yang penting adalah kamu tidak perlu mengubah diri kamu hanya untuk diterima dan menyenangkan orang lain. Jadilah diri kamu apa adanya, dan yakinlah kamu akan lebih sukses dan lebih bahagia. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.